Oke, halo brother, jumpa lagi dengan saya di Barka Channel. Di video kali ini saya bakal sharing gimana caranya melakukan perpindahan gigi dengan cara halus gitu. Jadi perjalanan tetap halus meskipun kita melakukan perpindahan gigi. Nah, perlu juga diketahui sama bro and sister sekalian ya, kalau perpindahan gigi yang kasar itu cenderung terjadi pada perpindahan gigi di gigi rendah ya. Contohnya perpindahan dari gigi 1 ke gigi 2 yaitu itu pasti rentan sekali terjadi, dan juga dari gigi 2 ke gigi 3 itu bisa saja terjadi. Nah, namun dari gigi 3 ke atas itu rata-rata perpindahan gigi itu lancar ya. Kenapa? Karena pada gigi tinggi, gigi 3, gigi 4 kecepatan itu udah tinggi kan. Nah, perputaran mesin itu udah istilahnya udah plong gitu. Jadi udah nggak ada meraung-raung kayak gigi 1, gigi 2 kan. Itu kan kalau dibawa kecepatan tinggi sedikit udah ngeraung-raung, suka ada endut-endutan gitu kan. Nah, kalau gigi 3 ke gigi 4 dan ke atasnya di 5 dengan tidak memperhatikan keseimbangan antara kopling dan gas pun mobil kita akan berjalan dengan lancar. Nah, oke, simak aja terus videonya, nanti saya akan buktikan dan saya akan share juga caranya supaya perpindahan di gigi rendah itu berjalan dengan mulus ataupun halus dan lancar. Oke, simak terus videonya, let's go. Oke. Tipsnya yang pertama adalah kalian harus menempatkan posisi RPM di angka yang ideal. Nah, berapa angka idealnya? Yaitu di kisaran 2500. Nah, kenapa harus di RPM yang tepat? Karena kalau kita melakukannya di perpindahan di RPM terlalu tinggi gitu ya, nanti ketika over ke gigi, misalnya dari gigi 1 nih kita RPM terlalu tinggi 3500 misalkan ya, terus kita melakukan perpindahan ke gigi 2, ketika lepas kopling itu mobil pasti akan gitu ya, istilahnya engine brake-nya itu akan kena gitu loh. Jadi tidak akan mulus ke selanjutnya, jadi melajunya itu akan tersendat gitu istilahnya gitu ya bro ya. Kita coba langsung praktekkan ya dengan kesalahan tersebut. Oke, kita masuk di gigi 1 ya. Kita masuk gigi 1, tambah kecepatan. Oke, kecepatan tinggi, skipling. Oh kan, jadi tersendat gitu, akhirnya itu tersendat gitu ya. Perpindahan gigi 2 ke 3 pun sama ya. Nah, dengan kesalahan seperti itu pasti mobil akan mengalami tersendat atau engine brake-nya kena lah gitu istilahnya. Oke, kita menepi dulu. Oke, itu yang pertama, kesalahan yang pertama ya. Terus kesalahan yang kedua atau tips yang kedua itu kalian harus benar-benar memperhatikan keseimbangan atau perpaduan antara melepas kopling dan menginjak gas gitu ya. Jangan memisahkan antara melepas kopling dan menginjak gas. Jadi harus kena gitu loh. Jadi harus ada perpaduannya gitu loh. Saya contohkan ya. Contohkan yang salahnya dulu ya. Yang salahnya dulu. Tadi RPM tinggi, sekarang tidak memperhatikan keseimbangan atau perpaduan antara kopling dan gas.
contoh yang salah. Misalnya gini, ini saya di gigi 1 ya. Nah, RPM udah pas, kita pindah ke gigi 2. Siap, kopling. Nah, si koplingnya tuh dilepas tapi tidak dipadukan dengan menginjak gas gitu lah. Kita coba lagi. Kita pelankan dulu untuk gigi 1 ya. Oke. Gigi 1. Masuk gigi 2. Nah, jadi antara melepas kopling dan menginjak gas itu terpisah gitu. Meskipun sedikit terpisah gitu, itu akan sangat mempengaruhi. Jadi mobil tetap akan dut-dutan lah, akan ada tersendatnya gitu loh. Oke, kita coba menepi kembali. Oke, teralkan dulu mobilnya, persnelingnya. Oke, tadi contoh yang salah ya. Sekarang kita akan contohkan yang benarnya harus seperti apa ya kan? Ya, yang benarnya itu RPM harus di posisi yang ideal, artinya di 2500 ya. RPM di 2500. Terus perpaduan antara melepas kopling dan injak gas harus benar-benar padu gitu loh. Jadi jangan dipisahin antara melepas kopling dan menginjak gas. Tapi hati-hati ya, jatuhnya jangan jadi setengah kopling ya, enggak ya. Ini benar-benar perpaduan. Jadi ketika kopling dilepas itu benar-benar yang gas itu masuk sesuai kebutuhan gitu lah. Oke, kita praktekkan ya langsung. Oke. Kita masuk, jalan dulu ya. Masuk ke jalan dulu. Oke, posisi di gigi 1. Nah, ini udah pas ya. Pindah ke gigi 2. Set, kopling lepas, gas masuk. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan terpisah. Kalau ingin berjalan dengan halus, itu kuncinya ya. Ini gigi 2 ya. Stay di gigi 2, RPM udah tepat. Lanjut ke gigi 3, kopling, masukkan gigi, lepas kopling sambil gas. Tipis tapi ya tetap asal sesuai kebutuhan aja gitu loh. Soalnya kalau terpisah, bisa kayak yang saya contohkan tadi, itu mobil akan sedikit tersendat. Itu kuncinya ya. Jadi mobil tetap akan berjalan secara halus meskipun saat melakukan pemindahan gigi. Oke bro, jadi itu ya bro ya tipsnya dari saya ya. Nah, gimana untuk gigi tinggi? Dari gigi 3 ke gigi 4 ke gigi 5. Oke, kita akan buktikan ya. Saya di gigi 3, kecepatan dinaikkan, ya udah pas. Kopling pindah ke gigi 4, lepas kopling. Nah, ketika dilepas kopling pun belum digas, mobil masih tetap halus kok, gitulah. Artinya plong, jadi tetap mobil itu ngagolosor lah gitu istilahnya. Kalau bahasa Sundanya itu ngagolosor, tetap enakeun gitu. Oke, gitu bro. Oke, kita ini gigi 4 ya, kita coba akan beralih ke gigi 5 ya. Oh tidak, ini sedikit ada kemacetan ya. Oke, stay dulu di gigi 4. Gigi 4, oke, masuk ke gigi 5, set. Nah, ketika dilepas kopling pun kayak gini, ini masih nggak golosor gitu, enakan gitu loh. Jadi nggak ada sengatan sama sekali. Jadi itu yang saya bilang, tanpa memperhatikan perpaduan antara melepas kopling dan gas pun, kalau di gigi tinggi itu mobil masih nyaman-nyaman saja, seperti itu ya bro ya. Itu kuncinya ya bro. Semoga
semoga dapat dipahami lah. Oke brother ya, semoga dapat dipahami ya. Sekali lagi saya ulangi ya, untuk kuncinya itu adalah lakukan di RPM yang ideal atau di RPM yang tepat, yaitu di RPM kisaran 2500. Itu sudah sangat tepat atau ideal ya untuk melakukan perpindahan gigi. Terus yang kedua adalah lakukan dengan perpaduan yang tepat ya. Ini sebetulnya perlu ketepatan atau feeling juga ya. Karena harus di garis bawahi ya, jangan jatuhnya nanti setengah kopling, jadi bener-bener di apa ya, digerus lah gitu, jadi ya jangan sampai jatuhnya jadi setengah kopling, jadi bener-bener perpaduan lah, lepas kopling masuk gas gitu, set gitu, bener-bener perpaduan ya, jadi seimbang gitu, jadi bukan jatuhnya setengah kopling. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, kalian bisa praktekkan langsung ya, karena ini sangat mudah lah ya, kalian bisa praktekkan langsung. Semoga lancar dan saya berharap semoga bisa bermanfaat. Oke, dan jika ada request dari teman-teman ya, kalian bisa tulis di kolom komentar, silakan mau request apa untuk nanti bisa saya bikinkan di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you, bye.